Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dopang Isi Prayoga. Saya berasal dari Universitas Nusa Putra Sukabumi dan saya jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu HAM, hak asasi manusia. Secara umum, hak asasi manusia adalah suatu gagasan yang mengenai hak yang dimiliki oleh manusia sejak mereka lahir, yang tidak bisa diganggu-gugat, yang berlaku kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Pada abad ke-17, di benua Eropa, pada masa itu masyarakat masih sangat terbatas pada hak mereka yang secara pribadi maupun secara politik. Perkembangan HAM ditandai dengan 3 suatu peristiwa penting dan rumusan yang diusulkan oleh seorang filsuf yang bernama John Locke. Dia berasal dari Inggris. Beliau meragumen mengenai hak alamiah atau natural right setelah terjadinya beberapa peristiwa. Perlahan tapi pasti, HAM mulai diakui oleh dunia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam pasal 28A sampai J, di mana di dalamnya menjelaskan mengenai jaminan kebebasan HAM. Adapun pada pasal 27 dan 34 yang mengatur jalannya HAM. Di dalam pasal itu, pihak yang dilindungi dan dalam deklarasi yaitu hak untuk hidup, bebas dari perbudakan, bebas dari penyiksaan dan kekejaman, bersamaan dan bantuan hukum, pengadilan yang adil, perlindungan urusan pribadi dan keluarga, memasuki dan meninggalkan suatu negara, mendapatkan suaka, hak kewarganegaraan, membentuk keluarga, memiliki harta benda, kebebasan beragama, berpendapat, berserikat dan berkumpul, turut serta dalam pemerintahan, jaminan sosial, pekerjaan, upah yang layak, dan kesejahteraan, serta memperoleh pendidikan dan kehidupan kebudayaan. Dalam HAM, ada suatu istilah yang bernama inherent. Inherent sendiri merupakan salah satu sifat HAM yang menyatu dalam harkat martabat manusia. Pada dasarnya, seluruh hak asasi manusia mengandung sifat universal, tetap tidak dapat dibagi, hakiki, serta tidak dapat dilanggar. Selain 4 contoh tersebut, masih ada bentuk hak asasi manusia lainnya, yakni hak politik, hak berpendapat, hak mendapatkan kerja, dan sebagainya. Nah, ada juga hak tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapat semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan selanjutnya adalah sifat hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir, serta hak politik dan hak mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Ada 2 makna yang terkandung dalam HAM. Yang pertama adalah HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal budi dan berperi kemanusiaan. Dan yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat manusia yang luhur. Tanpa HAM, manusia tidak akan hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat.
yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Di Indonesia sendiri ada berbagai periode dalam perkembangan HAM. Yang pertama, periode pada 1945 sampai 1950. Pada masa itu, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan. Dan pada periode 1950 sampai 1959, muncullah partai politik dengan berbagai ideologi. Adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas dan berdemokrasi, kontrol parlemen atas eksekutif. Pada periode 1959 sampai 1966, periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno, demokrasi terpimpin. Pada periode 1966 sampai 1998, Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik dan militaristik, bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. Dan yang terakhir adalah periode pasca Orde Baru. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, misalnya, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Nah, segitu saja pembahasan tentang HAM yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.